Bapak Ibu, kita kembali bertemu di ibadah online. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu saya berharap Bapak dan Ibu tetap berada dalam keadaan sukacita. Ya, meskipun kita sudah cukup lama di rumah, tapi di dalam Tuhan saya percaya bahwa selalu ada sukacita yang baru. Hari ini kita kembali bertemu di ibadah online. Kita sama-sama mau bersatu hati. Kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan sekalipun Tuhan, kami masih dalam keadaan yang tidak menentu, penyebaran virus corona yang masih terjadi, tapi kami percaya bahwa kasih Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, walaupun kami berkumpul di udara melalui online ini Bapa, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang turun ke atas setiap kami, dan urapan Tuhan yang senantiasa ada bersama kami ketika kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan yang hadir di tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kiranya hanya Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap, kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bosan-bosan untuk menyapa Bapak dan Ibu. Walaupun kita bertemu di ibadah online. Tapi kita percaya bahwa pertemuan iman kita di dalam Tuhan senantiasa membuahkan sukacita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Ini mungkin pujian yang baru ya, tapi kita mau sama-sama belajar. Walaupun kita di rumah, aktivitas masih terbatas, tapi kita tetap mau belajar pujian yang baru. Kita menaikkan pujian ini, Gloria. Kita bisa bertepuk tangan di rumah. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian,
puji Allah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Dialah Allah yang layak untuk kita besarkan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kegagahan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah campur tangan Tuhan. Kalau Ayub bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kita meninggalkan Tuhan. Tidak, ya. Saya percaya Bapak dan Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online, sekalipun keadaan yang ada di depan mata kita, di hadapan kita, bukanlah keadaan yang baik. Tetapi ketika kita beriman dan kita hanya berserah kepada Tuhan, hanya Dialah yang menjadi pengharapan kita. Dan kita percaya setiap pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau siapkan hati, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kaulah harapan. Katakan bukan dengan kekuatanku, Pertolonganku datang darimu.
Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GPPS Kampung Duri, Gang Murni, jemaat yang setia, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang digembalakan Celun. Saya percaya kita semua tetap semangat, kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau persiapkan hati kita. Sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi itu bukan berarti mengurangi rasa serius kita, rasa kesungguhan kita untuk kita beribadah, untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu dimanapun berada, mari ajak keluarga, orang-orang yang Anda cintai untuk menerima berkat firman Tuhan yang saya bagikan. Bapak Ibu, mari kita memejamkan mata kita. Kita mau berdoa datang kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebentar mau menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami, beracarlah buat kami. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu jawaban, kekuatan, penghiburan yang pasti buat kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami siap Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap dan percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh, dan kita terima berkat Tuhan pagi hari ini bersama saya, Pendeta Bambang Irawan. Kita buka Bapak Ibu Alkitab kita di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kitab Ibrani 12 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat Bapak Ibu, saya dan saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, Tuhan membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan, kuat di tengah pandemi. Katakan bersama saya, kuat di tengah pandemi. Mungkin pagi ini Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, bagaimana caranya kita bisa kuat di tengah-tengah wabah COVID-19? Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa COVID-19 sudah merubah begitu banyak kehidupan manusia. Dari hidup yang normal menjadi hidup new normal. Itu sebuah fakta, sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan, sebuah perubahan yang sangat jelas. Saya ulangi saudara, dari kehidupan normal biasa berubah menjadi new normal. Dari normal yang biasa menjadi normal yang baru. Dulu kita jarang pakai masker, sekarang pakai masker bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Setiap kita keluar dari rumah, maka kita wajib memakai masker. Dulu kita mungkin sewaktu-waktu kita cuci tangan, mau makan kita pasti cuci tangan. Tapi Bapak Ibu, di kehidupan new normal, normal yang baru, makan tidak makan kita harus sering mungkin cuci tangan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Dulu kita nggak harus jaga jarak, tetapi new normal, normal yang baru, kita harus jaga jarak, saudara. Lihat perubahannya nyata, Bapak Ibu. Kita harus pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak, Bapak Ibu. Itu sebuah perubahan yang sangat-sangat jelas. Itu perubahan yang sangat-sangat nyata. Bapak Ibu, siap tidak siap, kita harus siap menghadapi sebuah perubahan karena pandemi ini. Bapak Ibu, pandemi sudah merubah kehidupan banyak manusia. Keluarga yang utuh, yang baik, yang akur, tidak sedikit hari-hari ini rumah tangga goncang dan berujung kepada perceraian. Kenapa? Nggak kuat menghadapi goncang. Ekonomi goncang, berakhir kepada kebangkrutan. Kesehatan berakhir kepada kematian. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, ingat, saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pagi ini firman Allah berkata dengan jelas, Dia membangun sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, kita harus kuat di tengah pandemi. Mungkin saudara bertanya kepada saya, bagaimana caranya Pendeta Bambang? Nah, pagi ini Bapak Ibu saya menyampaikan ada 3 cara bagaimana kita bisa kuat di tengah pandemi. Nah, kita melihat Bapak Ibu poin yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Garis bawahi Bapak Ibu kata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana caranya kita tetap kuat di tengah pandemi? Poin yang pertama, kita harus membangun gaya hidup suka firman Tuhan. Katakan bersama saya, membangun gaya hidup suka firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu hari-hari kehidupan kita yang kita lalui dengan kita suka firman, dengan kita mencintai firman Tuhan. Kalau kita berkata kita cinta Yesus, tetapi kita nggak suka baca firman, sorry Bapak Ibu, saya perlu pertanyakan, betulkah saudara mencintai Yesus? Sebab saya punya keyakinan Bapak Ibu dengan baik, kalau kita berkata kita cinta Yesus, saya percaya kita pasti cinta akan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah Allah, dan firman itu adalah Ia sendiri. Di mana ayatnya saudara? Dalam 1 Yohanes sudah kita melihat. Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Lihat Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas saudara? Jadi firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Yesus. Di mana ayatnya? Lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kunci yang pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di tengah pandemi. Poin yang pertama, mari kita mulai belajar membangun kehidupan, gaya hidup
suka firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Kita nggak mungkin mengerti, memahami hari-hari ini apa yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita kalau kita nggak isi hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan kebenaran firman. Saya ulangi Bapak Ibu, ini penting. Dengar dengan baik. Kita tidak pernah mungkin mengerti, memahami apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan pikiran kita yang terbatas, dengan pikiran kita yang terbatas, dengan hari-harinya terjadi. Kita tidak akan mengerti apa yang sedang Tuhan buat hari-hari ini. Tetapi dengar dengan baik, ketika Bapak Ibu kita mengisi pikiran kita terbatas, hati kita yang terbatas dengan hati pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, dengan kita merenungkan, membaca firman setiap hari, Bapak Ibu, kita akan mengerti, memahami apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi amat sangat penting Bapak Ibu, setiap hari kita mengisi hati kita, pikiran kita, seluruh aspek hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya menantang setiap umat Tuhan yang selama ini Anda baca firman-Nya nggak pernah serius, baca firman-Nya bolong-bolong, atau baca firman-Nya tergantung on tidak on-nya. Kalau lagi on fire, baca firman. Tapi kalau lagi on, nah, Bapak Ibu yang senyum-senyum, hati-hati, waspadalah, supaya apa? Jangan jadi on. Nah, sebab itu Bapak Ibu kita harus baca firman, kita harus punya komitmen, kita harus membangun gaya hidup yang suka akan firman Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu ayatnya, ya, Amsal 19 ayat ke-16, demikian firman Allah. Siapa berpegang pada perintah firman Allah, jelas, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Loh, siapa yang menghina firman akan mati. Siapa yang menghina firman? Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang tidak suka baca firman Tuhan, yang tidak suka merenungkan firman Tuhan. Hati-hati saudara, Alkitab bilang apa? Akan mati. Mungkin pagi ini Bapak Ibu berkata, Pendeta Bambang, buktinya saya nggak baca Alkitab, nggak baca firman, saya nggak mati-mati. Dengar dengan baik umat Tuhan, kalau kita sampai pagi ini belum mati, artinya Bapak Ibu, Tuhan Bapa di surga masih memberikan kesempatan waktu untuk kita berubah dan bertobat. Ingat saudara, ini kesempatan anugerah yang besar, yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Makanya penting Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan, bagaimana kita bisa menjadi umat Tuhan kuat di tengah pandemi. Poin yang pertama, membangun gaya hidup suka firman Tuhan. Ini penting saudara. Bangun kehidupan gaya hidup yang suka firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Maka hari-hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Hati kita, pikiran kita, hidup kita diisi dengan hati pikirannya Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang hari-hari ini sedang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti, orang yang tidak cinta firman, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia Tuhan, pasti dia bingung. Kenapa? Orang begitu banyak sudah berdoa untuk COVID ini supaya berlalu, tapi sampai pagi ini COVID belum berlalu. Saudara, kenapa saudara? Karena pikirannya terbatas. Tapi kalau saya dan saudara, pikiran kita yang tidak terbatas, karena firman menguasai pikiran kita, hati kita, hidup kita, maka saudara, apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Apapun terjadi, kita tetap percaya. Kita percaya saudara, kita tidak tergoncangkan. Kebenaran yang pertama, kita masuk Bapak Ibu
Di dalam kebenaran yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di tengah pandemi. Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Demikian firman Allah. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Lihat Bapak Ibu, Lukas 6 ayat ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Bapak Ibu dengar dengan baik, Yesus sebagai manusia sempurna. Garis bawahi Bapak Ibu, ini saya punya keyakinan, ini kita harus percaya yakin, Yesus adalah manusia sempurna. Dan kita yakin Bapak Ibu, Yesus itu Tuhan. Jadi kita percaya dua hal, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Katakan amin bersama saya Bapak Ibu. Yesus sebagai manusia yang sempurna Bapak Ibu, dia berdoa. Kenapa saya katakan dia manusia sempurna? Karena dia manusia yang tidak berbuat dosa, tidak jatuh di dalam dosa, dia tidak hidup di dalam dosa. Kalau Yesus bukan manusia sempurna, Bapak Ibu dengar dengan baik, kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu tidak ada artinya. Karena dia manusia yang sempurna Bapak Ibu, maka 2000 tahun yang lalu kematiannya di atas kayu salib itu punya dampak, punya impact yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia adalah manusia sempurna. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan dosa, dan dia tidak punya dosa. Makanya saudara, ketika dia mati di kayu salib, dia menebus dosa saya dan saudara. Sebagai manusia sempurna Bapak Ibu, Yesus berdoa. Pertanyaannya pagi ini, bagaimana saya dan saudara? Berdoakah Bapak Ibu? Mungkin umat Tuhan pagi ini berkata, Pendeta Bambang, saya berdoa, kami berdoa. Kalau kami punya banyak masalah, Bapak Ibu dengar dengan baik, berdoa bukan karena banyak masalah, itu sebuah hal yang salah. Makanya Bapak Ibu, hidup kita penuh dengan masalah. Kenapa saudara? Karena kita meyakini saya berdoa karena saya banyak punya masalah, punya persoalan. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah di antara kita pagi ini yang hidup tanpa masalah? Jawabannya nggak ada. Semua pasti punya masalah. Nah sebab itu Bapak Ibu, kita berdoa datang kepada Tuhan bukan karena kita punya masalah. Itu sebuah hal yang salah Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus datang berdoa kepada Bapa karena dia punya masalah? Dia punya banyak masalah saudara. Dia datang saudara kepada Bapa, dia menyadari saudara, sebagai manusia dia butuh kekuatan. Nah ini saudara, dia menyadari sebagai manusia saudara, dia butuh Tuhan yang memampukan kehidupan dia, yang menolong kehidupan dia. Saudara, doa itu adalah komunikasi. Makanya Yesus berdoa pada Bapa. Dia bangun komunikasi dengan Bapa di surga. Saudara, kita melihat dalam kitab Mazmur 42 maksud saya. Ya, Mazmur 42 ayat ke-9. Demikian firman Allah. Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Siapa yang berkata saudara? Inilah Daud. Siapa Daud? Dia seorang raja. Dia berkata apa? Doa kepada Allah itu napas kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita perlu sadari hari-hari ini, poin yang kedua yang perlu kita bangun adalah gaya hidup suka berdoa. Yang pertama, bagaimana kuncinya? Bagaimana cara supaya kita tetap kuat di tengah pandemi? Yang pertama, membangun gaya hidup
suka firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tetap kuat di tengah pandemi, membangun kehidupan suka berdoa. Bapak Ibu, doa itu adalah nafas. Kalau kita sudah nggak nafas, berarti kita mati. Makanya saudara, banyak orang Kristen yang secara fisik dia ke gereja, yang secara fisik dia aktif di dalam gereja, tetapi kita lihat kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, demikian firman Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu dengan baik. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kenapa saudara? Tidak punya hubungan, tidak punya komunikasi. Dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Nah, makanya saudara, penting sekali buat kita pagi hari ini. Kita perlu sadar, kita perlu ingatkan diri kita. Kita perlu membangun gaya hidup suka berdoa. Kenapa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita bernafas, berarti kita hidup. Kalau kita berdoa, berarti kita mendapatkan kekuatan, saudara, menghadapi tantangan hari-hari ini. Nggak sedikit, saudara, hari-hari ini orang percaya yang menjadi tidak percaya. Saya punya kawan, saudara, dia seorang pengusaha yang lumayan cukup kaya. Karena goncangan pandemi ini membuat imannya jadi goncang. Dia jadi tidak lagi suka baca firman. Kenapa, saudara? Karena pikirannya terganggu. Dia begitu parno, dia begitu ketakutan, dia begitu stres. Saudara tahu, hari-hari ini kalau orang mulai flu, mulai batuk-batuk, matanya mulai berair, tenggorokannya mulai sakit, dada mulai sesek, pasti orang berkata jangan-jangan itu COVID, jangan-jangan COVID. Udah paranoid, saudara. Padahal bukan COVID, saudara. Padahal apa, saudara? Utang jatuh tempo belum dibayar. Hati-hati, saudara. Makanya Bapak Ibu, penting buat kita pagi hari ini kita ambil komitmen, ambil keputusan. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk membangun gaya hidup suka berdoa. Saudara, ini kesaksian dalam kehidupan saya. Ya, pagi saya bangun pagi, saya menyembah Tuhan. Itulah yang membuat saya sampai pagi ini saya begitu on fire, saya begitu bersemangat. Kenapa? Ketika saya datang menyembah Tuhan, ketika saya berdoa, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Secara manusia, jujur Bapak Ibu, sekalipun saya hamba Tuhan, kita terbatas, tidak punya kekuatan apapun. Makanya Bapak Ibu, penting yang kedua, kalau kita mau tetap kuat di tengah pandemi, yang pertama, Bapak Ibu dengar dengan baik, membangun gaya hidup suka firman Tuhan. Yang kedua, membangun gaya hidup yang suka berdoa. Dan poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, nah kita lihat dalam kitab Roma pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Ini poin yang ketiga. Demikian firman Tuhan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku itu bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Itu Paulus berkata kepada jemaat yang di Roma. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Bapak Ibu, dengan baik, Paulus mengungkapkan kesedihan hatinya, kedukaan hatinya. Karena apa? Karena jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan bagi Yesus. Saudara, poin yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat di tengah pandemi. Yang pertama, membangun gaya hidup Bapak Ibu. Kita benar-benar suka firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Yang kedua, membangun gaya hidup
suka berdoa. Ingat Bapak Ibu, doa bukan sekedar kita minta kepada Tuhan karena kita punya kebutuhan, karena kita punya persoalan masalah. No, doa adalah komunikasi kita dengan Bapa di surga. Makin kita berdoa, makin intim saudara. Makin berdoa kita makin kuat. Makin berdoa saudara, kita semakin menikmati hidup ini. Bapak Ibu, saya alami hidup sekalipun Bapak Ibu jadwal saya banyak kosong. Bapak Ibu tahu, dari sejak pertengahan tahun 2019 jadwal saya untuk 2020 sudah full. Wow, bukan karena saya hebat, karena Yesusnya hebat. Tapi sejak pertengahan bulan Maret Bapak Ibu, jadwal saya kosong Bapak Ibu. Kosong. Kenapa? Gereja tidak ada ibadah. Gereja semua online. Dan kalau online Bapak Ibu tahu, sebagian besar gereja gembala sidang yang berkhotbah. Jadi setiap gereja yang mengundang saya berkata, Pendeta Bambang mohon maaf, jadwalnya kami cancel dulu, kami hold, nanti kita atur kemudian. Secara manusia Bapak Ibu, saya khawatir, takut. Kenapa saudara? Karena saya punya tanggung jawab yang besar. Saya punya istri, saya punya 2 putri yang kuliah. Saya punya tanggung jawab kepada 2 ibu, mami saya janda dan mami mertua janda. Kita punya kebutuhan yang besar setiap hari, setiap bulan. Bapak Ibu, secara manusia ada ketakutan, khawatir. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara, kami nggak pernah khawatir, kami nggak pernah takut. Kenapa saudara? Karena kami punya hubungan yang intim. Kami dekat dengan Bapa di surga. Setiap pagi kami datang menyembah Tuhan. Kita bangun hubungan, semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Dan malam hari kami datang untuk apa? Menyatakan syukur kami. Kami pada Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau mencukupkan segala kebutuhan makan hidup kami. Wow, ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kehidupan suka menjangkau jiwa-jiwa. Wow, ini luar biasa saudara. Bagaimana kita membangun gaya hidup yang baru, suka akan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu dengar dengan baik, kita bisa menangis karena ekonomi kita hancur. Kita bisa menangis karena kita di PHK. Kita menangis karena nggak punya uang. Kita menangis karena hidup ini begitu berat. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak kita menangis karena jiwa-jiwa yang belum selamatkan percaya kepada Yesus? Saudara, kalau kita belum bisa menangis buat jiwa-jiwa, pagi hari ini Bapak Ibu datang pada Tuhan, katakan, Tuhan jamah hatiku, jamah hidupku, supaya aku punya hati mencintai, mengasihi jiwa-jiwa. Aku tahu Tuhan, Engkau punya hati buat jiwa-jiwa. Aku tahu Tuhan, Engkau datang ke dunia, Engkau lahir ke dunia di tempat yang hina dina. Engkau mati tergantung kayu salib. Aku tahu Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Kita melihat saudara, hati Yesus, hati yang mencintai jiwa-jiwa. Ini gaya hidup yang ketiga yang perlu kita bangun hari-hari ini, supaya apa saudara, kita semakin kuat di tengah pandemi ini. Matius 9 ayat 35, demikian firman Allah saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat terakhir 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu lihat, hati Yesus, hati yang mencintai jiwa-jiwa. Hati Yesus benar-benar peduli dengan jiwa-jiwa. Pertanyaannya pagi ini, bagaimana Bapak Ibu hati saudara, hati kita?
Apakah kita punya hati mencintai jiwa-jiwa? Ini pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Ingat Bapak Ibu, ketika kita meninggal, ketika Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, Tuhan tanya apa saudara? Tuhan tanya, apa kerjamu? Berapa banyak jiwa yang kau menangkan bagi kerajaan surga? Ingat saudara, itu pertanyaannya. Yesus nggak tanya berapa kayanya, berapa banyak anakmu. No, Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang kau menangkan. Nah, sebab itu pagi ini Bapak Ibu, mari kita mulai bangun gaya hidup yang suka menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama, gaya hidup Bapak Ibu yang benar-benar kita perlu bangun adalah suka firman Tuhan. Katakan bersama saya, gaya hidup suka firman Tuhan. Yang kedua, gaya hidup suka berdoa. Yang ketiga, membangun gaya hidup suka menjangkau jiwa-jiwa. Mulai pagi ini berdoa sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, ini hidupku, pakai aku Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Apalagi saudara, kesempatan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Kita harus menangkan banyak jiwa. Hidup saya ini saudara harus jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa saudara? Orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Melihat kehidupan kita jadi terang, jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun kita berada. Biar nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin saudara. Nah, saya mau cerita saudara, kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu yang dia berdoa buat papanya hampir 20 tahun. Ibu ini asli orang Bangka. Haleluya, diberkati semua orang-orang Bangka dan semua orang-orang Indonesia dan semua jemaat GPPS Kampung Duri Gang Murni yang digembalakan oleh pendeta Bong Kim Lun yang kita sering kenal, akrab panggilan Celun saudara. Haleluya. Bapak Ibu, dia berdoa 20 tahun saudara untuk papanya supaya percaya Tuhan. Dan sudah terbukti karena hati anaknya yang begitu benar-benar supaya papanya selamatkan, dan itu menjadi kenyataan saudara. Dan ada banyak hamba Tuhan yang melayani papanya, dan termasuk salah satunya saya sebagai pendeta Bambang Irawan juga melayani. Nah, saudara, anaknya bertanya kepada papanya, Pak, Papa mau dibaptis oleh pendeta siapa? Karena ada 5 pendeta yang melayani, yang mendoakan dia. Papanya berkata, saya mau yang membaptis saya itu pendeta yang suaranya keras, yang ganteng gak ada ujungnya. Wow, luar biasa saudara. Siapa dia? Adalah pendeta Bambang Irawan, pendeta yang suaranya keras. Karena saudara, karena saya hebat? Bukan, tapi karena apa? Bapa di surga memberikan saya kesempatan, kehormatan untuk melayani jiwa-jiwa. Karena apa? Bapa di surga tahu hati saya akan jiwa-jiwa, begitu mencintai. Saya berdoa buat papi mami saya, keluarga besar saya puluhan tahun, dan akhirnya saudara, mereka dibaptis. Mereka percaya Tuhan. Siapa yang membaptis keluarga besar saya? Papi saya, mami saya, anak-anak saya, pendeta Bambang Irawan. Bukan karena saya hebat, Yesusnya hebat. Kenapa saya diberikan kehormatan, diberi kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Pertanyaannya pagi hari ini buat kita semua saudara, berapa besar hati kita akan jiwa-jiwa? Kalau Bapak Ibu berkata, belum, aku belum punya hati buat jiwa-jiwa, berdoa pagi ini, minta untuk kita membangun gaya hidup mencintai jiwa-jiwa, gaya hidup untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, inilah 3 kunci bagaimana Bapak Ibu kita bisa kuat di tengah pandemi. Yang pertama Bapak Ibu, bangun gaya hidup suka firman Tuhan. Katakan 2, 3, membangun gaya hidup suka firman Tuhan. Yang kedua, membangun gaya hidup suka berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, membangun gaya hidup suka menjangkau jiwa-jiwa, cintai jiwa-jiwa. Kalau kita berkata
kita cinta Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, kita juga akan cinta dengan jiwa-jiwa. Kenapa saudara? Karena Yesus cinta akan jiwa-jiwa. Saya percaya Bapak Ibu, kebenaran firman yang saya sampaikan pagi ini boleh memberkati kita, dan kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat GPPS Kampung Duri Gang Murni, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengalami janji Tuhan. Kau akan terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa, datang kepada Bapa di surga pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sangat memberkati kami. Firman-Mu pagi ini kembali Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan kami menjalani hidup di new normal, normal yang baru. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap kuat Tuhan menghadapi badai tantangan, karena kami membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan Tuhan, 3 kebenaran yang perlu kami bangun menjadi gaya hidup. Yang pertama, kami membangun gaya hidup suka firman Tuhan, belajar Tuhan, menjadi pribadi yang suka firman Tuhan. Yang kedua, kami belajar menjadi pribadi yang suka berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami belajar membangun kehidupan suka menjangkau jiwa. Bapak, Engkau melihat setiap komitmen jemaat-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu, taruh kedua tangan-Mu di dadamu. Saya berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan benar-benar memberkati setiap umat-Mu yang pagi ini mengambil sebuah keputusan untuk benar-benar mau berubah dan bertobat menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Kami percaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Nama Yesus sungguh dimuliakan. Mari buka kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang besar, yang limpah dari Bapa sejati, dicurahkan dilimpahkan buat kita semua. Kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, mati kayu salib, persekutuan yang indah, yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kebenaran firman yang kau dengar pagi ini bukan sekedar kau dengar, kau tahu, tapi kita mempraktekannya. Kita mau hidup dalam firman Allah. Hidup apa kata firman? Saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Hidup kita pasti berubah. Salam saya, Pendeta Bambang Irawan. Salam juga untuk semua jemaat Tuhan, jemaat GPPS Kampung Duri yang digembalakan oleh Celun. Terima kasih Celun Simbong Toto. Tuhan berkati. Shalom.